Saya, Anda nggak usah niru saya, tapi saya cerita aja. Saya keluar negeri itu bukan resmi dapat beasiswa panggilan, enggak. Saya avanturir kok. Modalnya modal nekat. Membeli tiket one way. Iya. Satu jalan, buat baliknya nggak ada. Jadi seperti karena Tariq bin Ziyad menyeberangi Teluk Gibraltar kan gitu. Dibakar kapalnya di depan musuh, kapal dibakar, mau berenang di lautan kamunya. Jadi seperti itu. Di sana saya nggak punya saudara, nggak punya teman, kenalan juga nggak ada. Nekat aja. Ya, mati ayo. Ya kan begitu. Kayak semacam itu. Datang ke sana saya mencari beasiswa sampai nungguin menteri di kantornya kan gitu. Setiap pagi. Namanya menteri kan datangnya kan kadang-kadang. Ya bukan pegawai kan gitu kan. Jabatan politis semacam itu datang kadang-kadang juga menteri nggak pernah datang ke kantor. Ya kan gitu. Semua orang datang ke rumahnya. Kita nungguin gitu. Dah. Sampai di sana juga saya di asrama numpang di tempat, saya juga menempatkan diri sebagai orang yang numpang andon urip lah, mau makan ya sengaja saya pun supaya ada urup-urupnya saya makan juga, saya tahu diri kok. Ibu saya sangat mengajari semacam itu tuh. Ya, numpang rumah orang itu sejak kecil, piring cuci semuanya, jangan seperti bos besar gitu, ya gitu. Nah ya artinya bahwa ya saya ke pasar, saya masak segala macam, bukan memposisikan dia sebagai pembantu, tidak, tapi saya ingin membayar makanan yang saya santap ini dengan tenaga saya. Sampai saya cerita ke Kiai Masyuri Syahid juga, saya pernah terdampar di rumahnya Kiai Masyuri Syahid mau ke Libya, terjadi clash, konflik dengan Mesir. Jadi kan bordernya kan ditutup, tank Bajam Lulu, nggak boleh di situ, nggak boleh tutup. Sampai 1 bulan nunggu di rumahnya Pak Kiai Masyuri Syahid, orang Geraksan tuh. 1 bulan situ saya dikasih makan, ya piring saya cucikan, lantainya saya pel semuanya, lantai kan pakai kayu tuh, gak usah pakai minyak tanah semuanya. WC yang berkerak-kerak saya bersihkan sekali semuanya kan gitu, sebagai urut. Ya dia melarang, nggak usah, udah diam aja, biar halal apa yang saya makan gitu aja kok. Ya kan gitu. Setelah saya pulang dia nangis kok, kehilangan kan. Oh berarti saya pernah hadir kalau begitu kan gitu. Hanya modal itu saja kok saya bisa menitipkan diri di mana saja. Soalnya saya yakin punya Tuhan. Saya yakin pasti dikabulkan doa saya kan begitu persoalannya. Yakin enggak? Nah di sini kadang-kadang kita berdoa itu ada kegamangan. Jangan dong. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, hatimu yakin betul akan dijabah. Alasannya apa? Ya kalau tidak dijabah minta sama siapa? Iya. Kalau bukan kepadamu. Ya. Kalau pintu ini tidak kebuka, aku mengetuk pintu siapa lagi? Iya. Engkau melarang kan? Ya sudah. Nggak boleh mengetuk pintu orang lain kan? Ya udah sekarang. Kan kita persoalannya. Jadi artinya bahwa antara mikir nggak? Mikir. Kesulitan gimana? Saya juga mikir. Ya meriang ya ada. Ya kan gitu. Nanti bagaimana kan gitu. Sampai di pesawat berjam-jam sampai 1 hari 1 malam sampai ke saya 1 harian sampai ke Idah gitu. Saya nggak tidur, nggak bisa tidur kan kita nggak tahu apa yang terjadi, what next yang terjadi ya. Dan juga banyak kesulitan saya hadapi semuanya. Jadi artinya bahwa orang tawakal itu still yakin lah gitu. Still yakin ya, oke yakin lah. Nah kalau tidak berhasil gimana? Ya nggak ada masalah, tidak nggak bakal kecewa, kayak udah nggak berhasil, berarti bukan nasib saya kok, nggak ada masalah. Nah dengan praduga yang baik barangkali saya di Irak tidak berhasil, ya kan gitu.
artinya nggak ada beasiswa, akhirnya dapatnya biasanya di Syria dan di Libya. Dia saya nggak pernah mikir mau ke Libya tuh. Itu kan saya jalani aja apa adanya. Saya seperti air mengalir aja. Itu nggak ada beban kan begitu masalahnya. Sampai 20 tahun lamanya saya melanglang buana di luar negeri, udah kenyang. Coba kalau ngitung, tinggal di luar negeri 20 tahun berapa biayanya? Cukup banyak. Iya kan gitu. Nah, semacam itu. Jadi artinya bahwa orang tawakal itu masih ngitung, masih mempersiapkan diri, masih berhipotesa, masih memprediksi, masih semuanya. Tetapi semuanya itu dilakukan dengan santai, nggak ada kegamangan. Ya udah nggak ada masalah kok. Sampai akhirnya kalau mati juga siap, nggak ada masalah kok, mati silakan aja, nggak ada urusan kok. Ya semacam itu, kurang seberapa lagi. Jangan dikira orang tahu pasti berhasil. Ya iya, nah susah itu. Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Itu artinya bahwa nanti pada akhirnya mah, apakah orang tawakal kaya? Ya enggak juga sih. Ya kan? Nabi Yakub juga tawakal, makan juga susah. Nabi Sulaiman juga tawakal, Nabi Muhammad apa lagi? Kan seperti itu. Sayyidina Abu Bakar juga tawakal, matanya ditusuk orang. Sayyidina Utsman juga tawakal, matanya dibacok. Sayyidina Ali juga tawakal, matanya juga digebugin. Imam Syafi'i juga sama, tawakal juga matanya juga digebugin orang. Abu Hanifah juga matanya diracun di kuburan. Jadi bagaimana akhiran kehidupan kematian dengan cara apa? Udah jangan berkomentar, mati satu sama, ketabrak, kena racun, kena corona. Iya, itu saja. Mana gue takut. Itu. Jadi tidak ada gamangan, tidak ketakut. Kalau ketakut udah puncaknya ya. Gamang kan keraguan, gamang, bimbang. Itu kan di underbow daripada rasa takut. Intinya kan takut itu. Nah, tetapi Anda juga jangan merasa bahwa rasa takut itu menyiksa. Tidak, takut itu juga sebagai insting bawaan. Sengaja setiap manusia diberi insting takut. Karena bagaimanapun, kata Sigmund Freud lagi, bahwa takut itu sendirilah disengaja diciptakan Allah di dalam diri kita ini untuk mempertahankan hidup. Itu namanya insting survive. Ya, insting untuk mempertahankan hidup. Kalau Anda nggak punya rasa takut, ada macan nggak lari. Betul nggak? Iya. Kalau Anda nggak punya takut, ada gelombang tinggi tsunami, Anda nggak lari. Ya, jadi buat kita menghindar dari bahaya itu karena ada rasa takut itu. Nah, tetapi itu juga jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau sudah berlebihan namanya fobia namanya. Ya, terkendali semuanya itu. Jadi ada poin lagi bahwa orang yang tawakal itu emosinya sangat terkendali.